Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zaki. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah playlist tentang tutorial membuat aplikasi sederhana menggunakan PHP. Dan di sini base-nya saya akan menggunakan template dari admin LTA. Sebelumnya teman-teman mungkin bisa download terlebih dahulu admin LTA-nya seperti ini. Admin LTA. Nah, ini adalah tampilan dari si admin LTA, teman-teman. Di sini kita bisa mendapatkan cukup banyak fitur di dalam dari dashboard admin LTA ini. Nah, ini adalah dashboardnya. So, dashboard yang kedua, versinya seperti ini. Ada juga seperti ini. Lalu masih ada banyak lagi. Ada navbar. Lalu ada juga dari UI elements-nya banyak. Dan masih ada table. Ada mailbox. Dan yang lain-lain. Ada table seperti ini, ada yang data table juga. Nah, ini seperti ini data table, dan di data table ini ada yang sudah include untuk ekspor datanya ya, bisa diubah jadi Excel, CPS, jadi PDF, bahkan bisa kita langsung print seperti itu. Jadi ini benar-benar tools yang memudahkan kita. Oke, langsung saja teman-teman bisa download di sini di tampilan awal ya. Nah, di sini teman-teman bisa download, lalu ambil yang model zip. Sebenarnya saya tidak menggunakan versi 4. Yang saya gunakan adalah versi 3.2. Karena memang ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan ya. Untuk versi 4 nanti kita harus mengolah lagi datanya agar bisa dipakai gitu. Jadi kalau memang ingin mengikuti saya atau saran saya, kita bisa menggunakan di versi yang 3.2.0. Itu lebih simpel, teman-teman. Oke. Jadi di sini setelah teman-teman download zipnya, di sini adalah zip punya saya. Ini tinggal teman-teman copy. Nah, karena framework yang saya gunakan adalah XMPP ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung buka kalau memang sama menggunakan XMPP. Setelah buka, kalian pergi ke halaman htdoc. Nah, kalau sudah ada di halaman htdoc, itu bisa kalian buat satu folder baru, misalnya si kampus seperti ini. Lalu di dalamnya kita paste, baru kita ekstrak ya, kita ekstrak all, kita ekstrak. Oke, tunggu sebentar, kita pengekstraknya. 80%. Oke. Di sini sudah berhasil diekstrak ya teman-teman. Ini adalah tampilan isinya. Nah, setelah kita berhasil mengekstrak, ini teman-teman buka dulu kita akan melakukan konfigurasi di XMPP-nya. Nah, tolong dinyalakan aplikasinya. Kita starting. Oke, sudah berhasil ya di starting. Kalau sudah, teman-teman bisa buka browser. Terus kita akan cek di localhost, apakah dia sudah jalan atau belum. Localhost si kampus gitu ya. Nah, ini kita coba. Nah, ini sudah jalan, teman-teman ya. Untuk dari si itunya. Nah, kalau sudah, di sini di tahap awal ini kita akan membuat yang namanya itu
buat login. Ya, di sini diekstrak dan ini ada dua tampilan untuk login. Ada yang ini, lalu ada juga yang seperti ini. Hmm, Mungkin kita akan membuatnya yang ini ya. Kita akan gunakan yang login versi 2 ini. Kalau teman-teman bisa lihat datanya di sini adalah disimpan di admin LTA, di pages, example, lalu login versi 2. Nah, ini mungkin teman-teman bisa balik lagi ke sini biar ya. Nah, sini kita akan melakukan ini. Kita buka dulu di datanya. Di admin LTA, lalu kita buka di pages. Habis pages itu ada example. Nah, di example sini kita akan cari login versi 2. Oke, ini kita salin. Pindahin ke laman awal. Aduh, salah. Sini. Kampus ya. Oke. Nah, setelah kita pindahin di sini, kita bisa lagi lihat lagi di browsernya. Nah, ini ada ini. Tapi karena kita ini bukanya dia di PHP, maka ini belum jalan gitu. Kita harus rename dulu. Ini kita rename. Misalkan namanya jadi index saja ya. Index.php. Oke, enter. Yes. Oke, dia sudah filenya bentuknya PHP. Kita bisa balik lagi ke sini. Nah, kita kan kalau kita refresh dia akan langsung masuk ke sebelah sini. Tapi mengapa tampilannya seperti ini gitu? Padahal tadi di contoh awal itu dia kan tampilannya di tengah-tengah dan itu ada backgroundnya dan ada buttonnya jalan seperti itu. Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Kenapa? Karena kita tadi memindahkan filenya keluar gitu. Jadi dia dan si bootstrap-nya itu eh, terputus gitu kan di dalamnya itu aslinya udah ada jangan template ya dan template itu dari Bootstrap gitu. Nah itu tuh udah ada semacam di dalamnya ada CDA-nya gitu jadi langsung nyambung. Nah saat kita pindahkan dia ke depan otomatis di situ um, si Bootstrap-nya itu terputus gitu. Mungkin kita akan lihat aja di sininya. Ini di sini juga saya menggunakan kode editornya yaitu VS Code. Kalian bisa buka di VS Code-nya untuk mengecek atau di kode editor yang kalian gunakan. Nah, di sini lihat dia itu ke plugins untuk CSS-nya di Bootstrap itu ke plugins gitu di folder plugins dan ini tuh terputus. Kenapa? Karena tadi kita sudah memindahkannya ke depan gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita perlu melakukan konfigurasi lagi. Nah, ini kita masukin ternyata ke dua file ya. Oke, karena kita masuk ke kedua file ini kita pindahin aja. Kita Ctrl A, lalu Ctrl X. Kita pindah ke sini. Ctrl V. Oke, ini sudah kosong. Karena kosong dan double kita hapus saja karena nggak berguna juga. Nah, kalau udah, mungkin ini kita ganti nama dulu. Kita rename. Jadi misalnya app gini. Oke, setelah itu kita baru masuk ke sebelah sini. Karena tadi kan kita lihat ya, kita sudah lihat bahwa plugin ada di dalam folder app. Ini ada plugins. Nah, ini karena ada di sebelah situ, jadi tinggal di sininya nih, di VS Code-nya, kita masuk, ini kita ubah. Jadi misalnya app ini, oke, dan ini kan ada banyak yang belum itu ya. Jadi caranya biar cepat adalah ini, kita Ctrl C, lalu kita find, kita find yang gini, titik slash, titik slash, oke, kita replace app slash Ctrl V. Aduh,
tinggal kita, oke, kita salin ya, kontrol. Jadi app, plugins, app terus ke plugins, semuanya udah app ke plugins. Kalau kita cek, oke. Karena ini sudah kita atur agar dia itu dari app langsung ke plugins, artinya ini sudah kembali tersambung gitu. Nah, kalau sudah kembali tersambung seperti ini, kita bisa langsung cek di localhost-nya. Ini tinggal kita refresh saja. Nah, dia akan langsung jalan seperti ini, gitu. Mungkin dan kalau misal kita ini habis kita masukin app gitu, nah kita akan balik lagi ke dashboard dari admin LTA gitu. Itu tandanya bahwa pengaturan file yang tadi kita buat itu berjalan gitu. Oke, ini adalah laman login yang kita buat di episode pertama ini. Nah, di sini nanti kita bisa masukin email dan password. Kalau misalkan dia benar, dia akan bisa langsung masuk ke dashboardnya. Seperti itu. Maka dari itu, nanti kita juga harus mengatur MySQL-nya. Jadi, memang base-nya di aplikasi yang kita buat dengan template admin LTI ini, kita akan menggunakan framework-nya PHP, dan untuk database-nya kita akan menggunakan MySQL. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.